Pemirsa, seorang pemuda difabel di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebagai tersangka dengan korbannya seorang mahasiswi atas dugaan kasus kekerasan seksual. Ya, sekilas tuduhan tersebut tidak masuk akal mengingat tersangka mempunyai kekurangan fisik, tidak memiliki dua lengan sejak lahir. Iwayan Agus Wartama alias Agus prihatin dengan dirinya yang tiba-tiba ditetapkan tersangka oleh polisi dengan tuduhan kekerasan seksual pada seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri di Mataram. Menurut Agus, jangankan untuk melakukan tindakan asusila, tersangka sendiri tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara sendiri, mulai dari makan, mengenakan baju, bahkan untuk mandi dan cuci kakus harus dibantu ibu tercintanya. Agus memiliki keterbatasan fisik, tidak memiliki lengan, alias buntung sejak lahir. Ibunda Agus, I Gusti Ayu juga tak percaya anaknya menjadi pelaku dugaan kekerasan seksual. Coba logika, bagaimana saya memperkosa dua cewek, bahasa dia kan dua cewek, sedangkan satu cewek aja saya tidak bisa buka baju, buka celana, apalagi berdua gitu. Dengan keadaan segini, sedangkan saya masih dirawat sama mama saya, dimandiin, dibukain baju, dipasangin celana, di semuanya seperti bapak lihat sendiri. Pertama datang bapak datang ke rumah saya masih dimandiin gitu. Bagaimana cara saya perkosa orang gitu, ada kekerasan seksual, kan dia bisa mendorong, melawan, ataupun ditinggal aja saya. Sebelumnya polisi menetapkan Agus sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti, serta hasil pemeriksaan saksi-saksi, termasuk ahli dari kedokteran dan psikologi. Selain itu, tersangka juga melakukan hal serupa dengan modus yang sama kepada korban lainnya. Namun, korban tersebut enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Jadi keterangan saksi ini kemudian mengungkap fakta bahwa ada lebih dari satu orang yang mengalami peristiwa yang hampir sama. Kami katakan hampir sama karena modusnya sama. Dan bahkan dari tempat kejadian perkara kami mendapatkan fakta yang lebih diprihatinkan lagi, sehingga itulah kemudian fakta-fakta tersebutlah yang kemudian memperkuat kami dan penyidik untuk menerapkan pasal 6C kepada yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan kondisi fisik, polisi akhirnya tidak menahan Agus. Tersangka dijerat pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas yang tidak memiliki tangan oleh kepolisian ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemerkosaan. Nah, bagaimana peristiwa ini kemudian bisa terjadi? Kami sudah bergabung bersama dengan Iwayan Agus selaku tersangka dan juga Ade Latifah selaku pendamping korban. Selamat siang, Mas Agus, Mbak Ade. Ya, udah. Selamat siang. Baik, saya ke Mas Agus terlebih dahulu. Mas Agus, bagaimana respon Anda menanggapi penetapan tersangka oleh pihak kepolisian atas dugaan pemerkosaan terhadap beberapa korban? Ya, respon saya ini sangat kaget karena yang dimana saya dituduh memperkosa dua wanita. Sedangkan keadaan seperti ini, bagaimana cara saya memperkosa orang? Nah, andai kata kalau ada unsur paksaan atau yang disebut dengan ancaman, itu ancaman seperti apa yang saya lakukan gitu. Sekian. Oke. Mas Agus, apakah kenal dengan dua perempuan ini? Nah, ini saya tidak kenal. Yang awalnya kasus saya ini satu perempuan, kok sekarang jadi dinaikin dua perempuan, Bu, gitu. Karena sempat ditanya-tanya tentang masa lalu saya, gitu. Sehingga kok sekarang baru ada kejadian ini. Seketika semuanya. Baik, Mas Agus berarti hanya mengenal satu korban, begitu ya Mas Agus?
Hubungan Anda Ya. dengan salah satu korban ini seperti apa, Mas Agus? Tidak kenal, hanya ketemu di Udayana, Bu. Jadi tidak ada hubungan yang lebih dekat? Ya, tidak ada, tidak kenal sama sekali gitu. Hanya sebatas teman, begitu ya Mas Agus ya? Enggak teman, enggak, hanya baru kenal saat itu saja. Oke, Mas Agus, pertama kali mengetahui Mas Agus ini ditetapkan sebagai tersangka, ini kapan dan bagaimana, Mas? Nah, tanggal saya dijadiin tersangka tanggal 14, Bu, gitu. Dan ditahan di rumah gitu, tahanan rumah. Karena kendala kalau ditahan di sana enggak bisa buka celana, buka air besar kayak gitu. Harus dibantu orang tua. Oke, baik. Saya beralih ke Mbak Ade. Mbak Ade, kalau dari keterangan korban terhadap Anda sendiri bagaimana? Apakah memang tidak mengenal dengan Mas Agus? Tadi Mas Agus menyampaikan tidak begitu mengenal, bahkan hanya salah satunya saja itu pun hanya berkenalan biasa begitu. Bagaimana Mbak Ade? Iya, jadi kalau pernyataannya adalah tidak begitu mengenal, maka sebenarnya keterangan dari korban adalah tidak mengenal sama sekali. Jadi korban memang tidak pernah bertemu, tidak pernah tahu, tidak pernah kenal Agus sebelumnya begitu. Jadi korban tahu, bertemu dan mengenal Agus itu adalah saat di lokasi kejadian saat itu di Taman Udayana. Seperti apa Mbak cerita selengkapnya? Memang benarkah seperti keterangan kepolisian ada ajakan begitu dari Agus terhadap korban? Iya betul, jadi dari korban sendiri itu posisinya sedang duduk-duduk di Taman Udayana untuk membuat konten. Kemudian Agus mendatangi korban saat itu untuk mengajak berkenalan dan ngobrol-ngobrol. Sebenarnya saat itu lebih banyak dari pihak Agus ya yang menanyai tentang keluarga, kemudian korban dengan mantannya seperti itu. Nah, kemudian dari situ ada sempat satu momen di mana Agus itu meminta si korban ini untuk menoleh ke satu arah, di mana di arah sebelah utara itu korban melihat ada sepasang kekasih yang sedang melakukan tindakan asusila seperti itu di Taman Udayana. Kemudian di situ korban yang terkejut, korban kaget, terkejut dan menangis. Kemudian akhirnya Agus ini membawa si korban untuk pergi berpindah tempat supaya menghindari dua orang itu. Yang kemudian akhirnya dari perjalanan satu tempat ke tempat lain selama perjalanan sampai di titik yang berbeda itu tadi, itu Agus masih kemudian menanyakan seluk-beluk tentang si korban ini gitu, yang membuat korban itu menjadi seperti tidak nyaman seperti itu, dan sampai akhirnya kemudian si Agus ini mengatakan kepada korban untuk mandi bersih gitu, mandi bersih dalam arti untuk membersihkan diri si korban dari masalah-masalah dan dosa-dosa di masa lalu. Kemudian di situ korban mengatakan bahwa tidak, saya sedang berpuasa dan saya tidak mau mandi bersih dengan kamu, saya bisa bertaubat sendiri. Tapi kemudian akhirnya disitulah terjadi ancaman-ancaman oleh pelaku terhadap korban ini sendiri, di mana ancaman yang terjadi yang dilontarkan saat di Taman Udayana itu adalah pelaku akan membeberkan, akan membongkar setiap hal yang kemudian sudah dia ketahui tentang si korban ini kepada orang tua. Dan si pelaku ini juga mengatakan bahwa kita sudah terikat, kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, saya sudah tahu segala hal tentang kamu. Kalau kamu tidak menuruti saya, maka saya akan membeberkan semuanya ke orang tua kamu. Di situ korban kemudian semakin merasa ketakutan, karena merasa mungkin benar bahwa ada ikatan-ikatan yang entah itu apa sebenarnya, sampai akhirnya kemudian korban merasa dilemahkan di situ dan akhirnya merasa terpaksa untuk mengiyakan perintah-perintah dari Agus, termasuk mengajak si korban menuju ke homestay itu sendiri. Jadi memang kalau misalnya dikatakan di masyarakat, di publik, di media bahwa korban yang mengendarai motor, betul, karena memang yang digunakan adalah motor korban, tapi kondisinya yang harus diperhatikan bahwa korban itu mengendarai motor dan membonceng Agus itu dalam kondisi terpaksa dan di bawah ancaman seperti itu.
Baik, dari Mbak Ade kita kembali lagi ke Mas Agus. Mas Agus, boleh tanggapannya Mas mengenai pernyataan dari Mbak Ade tadi? Nah, tidak kedengaran. Mohon maaf, tadi pernyataannya tidak kedengaran di sini ya, Pak. Oke, Mas Agus tadi disampaikan adanya ancaman dari Mas Agus terhadap korban sehingga akhirnya korban terperdaya begitu ya, mengikuti semua arahan Mas Agus. Tadi Mas Agus juga sempat menyampaikan bahwasanya ada ritual-ritual khusus begitu ya Mbak Ade ya, harus mandi bersih begitu untuk membersihkan masalah-masalah. Nah itu betul tidak? Pada akhirnya Mas Ade kemudian tidak ada seperti apa penjelasannya Mas Ade? Tidak ada. Ya, yang di mana juga ritual-ritual khusus itu bagaimana caranya membuktikan tidak ada itu, Bu, gitu. Dan Oke, tapi yang berboncengan dengan motor benar? Bergoncengan yang dia gonceng saya, dia yang gonceng, Bu, bukan saya tidak bisa bawa motor. Iya betul, Mas Agus, ini dikatakan oleh Mbak Ade sebelumnya ada paksaan dari Mas Agus kepada korban untuk membonceng Mas Agus. Apakah itu benar? Oh, tidak ada Mbak, benar. Karena ya kalau memang dipaksa kan dia bisa menolak dan di sana itu tempatnya rame dan siang hari itu Pak, Mbak gitu. Baik. Kan dia bisa melawan. Jadi menurut Mas bagaimana Agus, baik, bagaimana menurut dengan Mas keadaan Agus saya yang seperti mengajak ini? ke homestay tersebut siapa Mas Agus? Dia yang cewek itu gitu. Karena kan kalau dia memang saya ngancam pada waktu itu, dia bisa ninggalin, dia bisa ngelawan, bisa teriak atau minta bantuan kepada orang sekitaran sana. Jujur saya merasa korban ini kok tega sekali kayak gini. Andai bisa ketemu gitu. Kalau bisa dipertemukan saya sama korban, sama yang mencemarkan nama baik saya yang dua itu dah gitu. Sekali-sekali kita ketemu dah ayo. Sudah sangat capek saya sabar ini diginiin terus gitu. Dengan keadaan fisik saya dituduh ini, tuduh itu. Terus dia punya ilmu ini, ilmu itu. Apa yang saya punya gitu. Cobalah masyarakat ini di Indonesia ini bagaimana coba lihat secara logikanya gitu. Andai kata saya ngancam kan dia bisa ninggalin. Dia itu normal, lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Jangan baru saya Baik, keadaan Mas. kayak gini terus dilecehkan gitu. Ya, silahkan Mas. Jangan baru saya Baik. seperti ini terus saya dituduh gitu. Saya kan selama ini saya diam dan mungkin saya ini hari ini berkata memohon kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Hotman Paris agar membantu Tiang untuk kasus ini untuk penerangannya gitu. Saya memohon sangat sama yang terhormat Bapak Presiden Prabowo biar jelas-jelas ini gitu. Bagaimana cara saya ngancam? Kan dia yang di depan bawa motor, dia yang gonceng, dia yang bayar, dia yang memfasilitasi. Kok tiba-tiba saya dituduh memperkosa atau kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu yang setahu saya itu kekerasan fisik atau ancaman. Kekerasan fisik saya tidak bisa membawa senjata bagaimana. Ataupun ancaman. Kan dia bisa ngelawan, dia lebih normal daripada saya, Bu, gitu. Dari tadi saya juga Baik, diam Mas. sedih bertanya-tanya gitu. Baik Mas Agus dan Mbak Ya. Ade, kita akan lanjutkan kembali ya perbincangannya usai jeda pemirsa. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali. Ini polisi menyebut tidak serampangan menetapkan tersangka dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama alias Agus, penyandang disabilitas tanpa dua lengan. Menurut polisi, Agus secara fisik mampu melakukan hal yang dituduhkan. Kepolisian Nusa Tenggara Barat mendapat sorotan karena dianggap gegabah menetapkan penyandang disabilitas yang tidak memiliki lengan sejak lahir sebagai tersangka dugaan kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap mahasiswi salah satu perguruan tinggi negeri. Polisi menemukan fakta lain bahwa Aguslah pelakunya. Kemampuan mempengaruhi pikiran orang lain disertai intimidasi kepada korban yang baru dikenalnya di teras Udayana, Kota Mataram, serta alat bukti dan pemeriksaan saksi membuat polisi bulat memutuskan Agus sebagai tersangka.
Dalam rilis polisi yang menghadirkan sejumlah ahli dan korban yang diwakili pendampingnya, menyebut kasus ini sendiri bermula dari perkenalan Agus dengan korban di teras Udayana, kemudian saling curhat hingga akhirnya terjadi pelecehan seksual terhadap korban. Agus sendiri ditetapkan menjadi tahanan kota. Dan dengan kata-kata kalimat, kalau tidak mengikuti permintaan saya akan bongkar aib kamu. Inilah ya rangkaian kata-kata yang terjadilah perbuatan pelecehan seksual itu yang terjadi di salah satu homestay yang ada di Mataram. Memang di dalam ceritanya bahwa yang membonceng itu adalah si korban ke homestay, tapi yang mengarahkan menuju homestay Nangs itu salah satu Mataram itu adalah si pelaku. Dan pemirsa, kita lanjutkan kembali bincang-bincang dengan Ade Latifa selaku pendamping korban dan juga Iwayan Agus selaku pelaku. Ya, Mas Agus dan Mbak Ade masih tergabung bersama kami? Masih. Baik, saya akan ke Mbak Ade terlebih dahulu. Mbak Ade, tadi Mas Agus menyampaikan bahwa tidak ada paksaan korban ini untuk membonceng Mas Agus, dan juga Mas Agus menyampaikan bahwa jikalau korban ingin kabur, itu merupakan hal yang sangat bisa terjadi, namun korban memilih untuk tetap bersama Mas Agus. Menurut Mbak Ade sendiri ini bagaimana? Iya, masalahnya seperti ini. Di awal perkenalan antara pelaku dengan korban, itu pelaku berusaha untuk membangun simpati korban dengan cara pelaku itu menunjukkan videonya korban yang kerap dibikin di TikTok. Sampai akhirnya kemudian korban merasa kagum karena ternyata dengan orang yang punya keterbatasan bisa bermain alat musik, ternyata bisa naik motor, dan kemudian korban merasa orang ini hebat gitu. Jadi kemudian korban tidak punya kecurigaan terkait dengan apakah pelaku ini akan melakukan sesuatu yang menjahati dia atau tidak, itu tidak ada kecurigaan di awalnya gitu. Jadi memang itu kepercayaan itu dibangun oleh pelaku. Sampai akhirnya itu terjadi di mana kemudian banyak sekali hal-hal obrolan-obrolan yang diutarakan, pertanyaan-pertanyaan yang memancing yang diutarakan oleh pelaku terhadap korban, yang kemudian membuat korban merasa bahwa kok dia bahas ini, kok dia tahu saya ada masalah sama keluarga, kok dia tahu saya ada persoalan di kuliah dan lain sebagainya. Ditambah dengan kemudian pelaku mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu semua masalahmu, saya tahu semua aib-aibmu. Jadi korban kemudian merasa kebingungan dan ketakutan di sana. Sehingga kemudian kalau misalnya dikatakan kabur, sebenarnya korban juga sudah melawan, korban juga sudah menolak. Tapi karena ancaman-ancaman itu ada, korban khawatir kemudian itu akan benar-benar dilakukan karena menurut korban pelaku memang seperti bisa mengetahui hal-hal tentang dirinya ditambah dengan kalimat-kalimat yang terikat itu. Jadi korban merasa kemudian ini pelaku benar gitu. Sehingga di situ korban merasa dilemahkan. Apalagi juga selain masalah Baik, Mbak Ade. Baik, sepertinya mengalami gangguan komunikasi. Kita beralih ke Mas Agus. Mas Agus, tadi disampaikan kembali ya oleh pendamping korban, ada Mbak Ade Latifa tadi soal Mas Agus sempat mengancam beberapa hal, mungkin akan melaporkan ke orang tua korban juga atas cerita-cerita curhatan hati yang selama ini disampaikan korban ke Mas Agus. Berarti artinya hubungan Mas Agus dengan korban ini sangat dekat atau bagaimana Mas Agus? Benarkah yang disampaikan Mbak Ade barusan? Oh, itu sangat tidak benar, Bu. Karena yang dimana kita aja baru kenal. Bagaimana saya mau kenal sama orang tuanya? Mau sampai mengasih tahu yang gini yang gitu, itu sangat tidak benar itu, Mbak. Seharusnya korbannya yang ngomong gitu. Baik. Jadi hubungannya sudah sampai curhat begitu, atau tadi kan di awal Mas Agus bilang hanya sebatas kenal saja begitu. Tapi kalau sampai curhat, benarkah seperti itu hubungannya, Mas? Oh, tidak ada, Mbak, gitu. Mana ada saya ngomong apa-apa gitu. Kenapa harus didampingin? Kan bisa korbannya langsung yang ngomong. Kenapa dia tidak mau ngomong gitu, biar jelas gitu, Mbak, gitu.
saya aja bergerak sendiri gitu. Bagaimana saya mengancam dengan bahasanya kenal sama orang tuanya dia atau membeberkan kasusnya dia atau gimana. Sedangkan saya aja baru kenal hari itu dan tidak tahu namanya siapa. Yang saya bertujuan hanya minta tolong diantarkan ke kampus kok jadi begini gitu. Berarti Mas Agus saat berbincang-bincang itu tidak ada saling curhat ya Mas ya? Hanya apa sih Mas sebenarnya yang dibincangkan waktu itu? Nggak ada, Mbak, saya cuma minta tolong anterin ke kampus. Nah gitu, langsung dia bersedia nganterin. Seperti yang saya bilang diberitakan itu, dia puter-puterin saya terus lari ke homestay. Dia yang bayar, dia yang fasilitasin, dia yang bukain, dia yang masangan baik-baik aja. Mbak, kok tiba-tiba sekarang begini jadinya sejauh ini gitu. Oke, Mas Agus kan minta diantarinnya ke kampus, tapi ternyata dibawa oleh korban ke homestay, begitu keterangan Mas Agus ya. Nah, saat itu Mas Agus tidak bertanya-tanya sebelumnya kepada korban kenapa dibawa ke homestay. Nah, apa perbincangan yang terjadi, apa alasan dari korban saat itu? Nggak ada ngomong apa-apa, Bu, gitu. Dia langsung jalan dan saya ngikutin aja dan saya nggak berani menjelekkan orang. Kadang udah dibantu, ya saya terima, tapi semakin Mas Agus nggak mempertanyakan kenapa ke homestay gitu, karena kan Mas Agus mintanya dianterinnya ke kampus begitu. Apakah Mas Agus tidak bertanya kenapa di sini? Saya mengiranya, saya kira dia mau ketemu sama temennya dulu, mungkin baru dia nganter saya. Itu perkiraan saya, Bu, gitu. Saya mengira entah dia mau ketemu orang dulu, baru nganterin saya. Ternyata begini jadinya, Bu, gitu. Baik, kami akan lanjut berbincang dengan Mbak Ade, masih tergabung dengan kami, Mbak. Iya, Mbak. Tadi sampai mana ya? Iya, Mbak. Silahkan dilanjutkan, Mbak Ade. Mbak Ade? Iya. Jadi tadi sempat disampaikan juga Mbak Ade soal ancaman-ancaman dari Agus. Boleh kami mengetahui Mbak ancaman-ancaman yang dimaksud ini sampai membuat korban ini sangat takut dan harus menuruti perintah dari Agus tuh seperti apa, Mbak? Oke. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah dalam obrolan antara Agus dengan korban, itu korban merasa ada beberapa hal yang kemudian bagi korban akurat begitu. Contohnya, Agus menanyakan apakah kamu sedang ada masalah dalam perkuliahan ya, dan orang tuamu nggak tahu ya, hal-hal seperti itu yang kemudian korban merasa kok bener gitu. Nah kemudian ditambah dengan Agus mengatakan bahwa kamu sudah terikat dengan saya sudah tahu seluk-beluk kamu, diancam di Taman Udayananya itu berupa dua hal. Yang pertama adalah kalau kamu tidak mengikuti permintaan saya, maka kamu akan saya lapor, aib-aibmu semua yang kita obrolin hari ini, yang saya tahu tentang kamu akan saya laporkan ke orang tuamu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hidupmu akan hancur, seperti itu. Mungkin kita kalau misalnya dari sudut pandang orang yang memang dalam keadaan yang baik-baik saja begitu ya, tidak ada masalah, kemudian tidak sedang terguncang psikologisnya, ya mungkin kita akan mudah saja mengatakan kenapa nggak nolak dan lain sebagainya. Tapi masalahnya posisi korban itu adalah sedang dalam posisi yang terguncang psikologisnya. Jadi ketika menemukan ancaman-ancaman seperti itu, sulit bagi dia untuk kemudian melihat pilihan lain selain menuruti, seperti itu. Dan termasuk juga saat di homestay pun ada ancaman yang sama, ancaman bahwa akan dilaporkan ke orang tua, termasuk juga ancaman bahwa kalau misalnya berteriak, orang lain mendengar, orang-orang di luar akan datang dan menikahkan kita, seperti itu. Baik, Mbak Ade, terakhir boleh Mbak harapan ke depannya mengenai kasus ini apa, Mbak? Ya, saya sih berharap masyarakat khususnya ya, masyarakat bisa melihat ini sebagai sebuah kemungkinan. Jadi setiap orang itu sangat berpeluang untuk menjadi seorang pelaku. Tidak ada satupun orang yang terbebas untuk menjadi yang bisa terbebas dari potensi melakukan kejahatan ini. Selama dia bisa produktif dalam kesehariannya, maka dia juga punya potensi. Jadi saya berharap kita bersama-sama mengawal proses hukum ini untuk benar-benar membuktikan siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak kemudian serta menutup kemungkinan bahwa korban sudah pasti berbohong, seperti itu. Dan saya tentunya berharap supaya para korban, karena korban tidak hanya satu, para korban termasuk saksi-saksi yang juga menjadi korban dikuatkan dan kita bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Baik, terakhir Mas Agus, harapannya untuk kasus ini bagaimana, Mas?
Mas Agus, Ya, Mas Agus harapannya untuk kasus ini bagaimana, Mas? saya yang pertama minta bantuan memohon kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Prabowo, dan yang kedua Bapak Hotman Paris yang terhormat, yang dimana untuk membantu saya dalam kasus ini, dengan saya memohon agar bisa terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Dengan kasus yang dituduhkan saya ini, saya sangat-sangat keberatan dan sangat-sangat kecewa gitu, yang dimana secara nyata, secara logika, secara benar-benar dilihat dengan fisik saya seperti ini, bagaimana kok bisa dijadikan tersangka atau dijadikan ini, yang dimana tersangka ini dalam kekerasan seksual ataupun pemerkosaan, sedangkan diri saya tidak bisa membuka baju sendiri, membuka celana sendiri, sedangkan saya masih dirawat sama orang tua saya. Bahkan itu sudah dilihat sama teman-teman yang pernah ke rumah saya selalu dibantu sama orang tua. Saya berharap biar saya hari ini atau ke depannya biar bisa cepat kembali seperti semula, pulih seperti semula, yang dimana bisa kuliah, bisa berinteraksi seperti biasa. Dan sekarang ini saya sudah menjalankan 20 hari tahanan, saya merasa terkekang gitu, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa keluar, dan tidak bisa beraktivitas, dan saya sangat dirugikan karena biasanya saya kuliah dan biasanya ngamen gamelan gitu. Saya berharap yang dimana kasus ini selesai dan keadilan ditegakkan gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Agus, Mbak Ade. Semoga menemui titik terang dari kasus ini. Selamat siang, sehat selalu.